Laser ini adalah teknologi modern yang memungkinkan varises diatasi dengan cara yang lebih cepat. Laser ini punya kelebihan dibandingkan RFA atau radiofrekuensi dan juga microwave, karena ujungnya atau tipnya yang fleksibel dan juga ukurannya yang lebih kecil sehingga dapat melewati bagian urat-urat yang berliku-liku. Saya akan menjelaskan mengenai EVLA atau Endovenous Laser Ablation. Ada juga yang bilang ini EVLT atau Endovenous Laser Therapy. Ini adalah laser varises yang menggantikan pembedahan konvensional. Jadi sekarang ini varises tidak perlu dioperasi atau tidak harus dilakukan pembedahan karena ada teknologi modern yang dinamakan laser. Laser ini punya kelebihan tidak perlu menggunakan bius spinal, hanya menggunakan bius lokal saja. Nyeri lebih minimal dan lukanya hampir nggak ada. Contohnya seperti ini. Pasien dengan keluhan pegal-pegal dan juga kaki terasa berat, dan juga kita bisa melihat bahwa ini sepertinya ada urat-uratnya yang tampak menonjol. Tapi ternyata ketika kita melakukan EVLT, maka ini bisa langsung diterapi tanpa ada bekas luka yang tertinggal, dan tentunya urat-uratnya pun langsung menghilang. Laser ini adalah teknologi modern yang memungkinkan varises diatasi dengan cara yang lebih cepat. Laser ini punya kelebihan dibandingkan RFA atau radiofrekuensi dan juga microwave, karena ujungnya atau tipnya yang fleksibel dan juga ukurannya yang lebih kecil sehingga dapat melewati bagian urat-urat yang berliku-liku. Penggunaan laser terapi ini memungkinkan kita melakukannya di klinik dan dengan rawat jalan. Pasien dapat langsung berjalan setelah terapi selesai. Angka keberhasilan ataupun patensi yang didapat dari laser terapi mencapai 95%. Penting juga untuk mengetahui bahwa dengan melakukan terapi ini, seseorang juga harus melakukan preventif, yaitu mengetahui bagaimana cara mencegah faktor risiko jantung dan pembuluh darah, juga menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Varises memang menjadi tanda bahwa ada prediksi terjadinya penyakit jantung di kemudian hari, dan juga berbagi faktor risiko yang sama. Orang yang memiliki risiko varises juga memiliki risiko jantung dan pembuluh darah. Tentu saja ini kembali lagi sesuai dengan kondisi klinis pasien. Kadang kita melihat bahwa pasien tertentu punya faktor risiko lain. Contohnya dia punya penyakit jantung. Pasien dengan lemah jantung punya risiko yang sama juga dan juga punya tanda-tanda atau gejala yang mirip dengan varises. Sehingga kalau jantungnya tidak kita periksa dan tidak diberikan diagnosis dan terapi yang tepat, maka gejala yang mirip varises tersebut juga akan terjadi. Seringkali orang yang punya penyakit jantung sekalipun punya juga varises. Karena itu kita mesti lihat yang mana nih yang urgen, yang mana yang menjadi prioritasnya. Contoh, misalkan orang dengan lemah jantung, dengan kaki yang bengkak, maka bisa terjadi dilatasi atau pelebaran sistem vena juga. Sehingga kalau kita misalkan menterapi varisesnya saja, maka tentu saja keluhannya akan ulang-ulang dan kembali lagi. Di sini kita memberikan terapi untuk jantung, memberikan optimal medical terapi, juga menggunakan diuretik, obat-obatan yang perlu untuk gagal jantungnya, dan juga dengan demikian kita bisa melihat jangan-jangan varisesnya tidak perlu langsung diberikan laser, tapi perlu penanganan dengan lebih konservatif saja. Yaitu kita bisa menggunakan bantuan stocking kompresi yang ukurannya pun beda-beda, kekuatannya pun lain-lain. Kita lihat juga sesuai dengan kondisi pasien. Kita perlu follow up, kontrol kembali, dan mungkin dengan penanganan terapi yang betul, maka tidak perlu operasi, tidak perlu juga menggunakan laser. Jadi penggunaan terapi-terapi pada varises ini sebenarnya sesuai dengan kondisi pasien, kontrol, follow up, dan evaluasi selanjutnya. Ada pula urat-urat varises yang tidak mungkin hilang dengan menggunakan laser, dikarenakan ini adalah pembuluh darah yang lebih kecil, dan untuk memberikan terapi ini, kita perlu lebih detail melihat di mana lokasi, letaknya, sambungannya kemana, dan juga tentu saja diameternya. Apakah ada bekuan darah di sana, ada gumpalan darah di sana atau tidak? Tentunya kita perlu ingat bahwa sebenarnya penyakit varises ini adalah kelainan sirkulasi di pembuluh darah balik, yang arahnya mestinya menuju ke jantung. Supaya aliran darah vena, aliran yang harusnya kembali ke jantung, tidak mundur kembali ke bawah atau ke kaki, yang mengakibatkan sirkulasi yang mandek atau stagnan di kaki menjadi inflamasi, peradangan, akhirnya membuat kelainan kulit dan juga luka-luka yang sulit untuk sembuh.
Luka-luka ini membuat komplikasi karena bisa menjadi infeksi yang berat dan juga membuat seseorang semakin berat untuk berjalan. Yang lebih ekstrim lagi bisa terjadi bekuan darah yang bisa masuk ke dalam jantung. Gumpalan darah ini atau bekuan darah yang masuk ke dalam sirkulasi apabila masuk ke dalam jantung bisa menjadi perkara yang serius. Tentunya lebih baik apabila kita mengobati ataupun kita mendeteksi ketika di awal daripada terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan urat-urat yang kecil-kecil yang kadang muncul dan ini tentu saja bisa mengganggu? Ini tidak bisa diatasi dengan stocking kompresi, tidak bisa dengan obat-obatan, tidak bisa juga dengan laser, EVLA, microwave, ataupun radiofrekuensi. Urat-urat yang kecil seperti ini diatasi dengan cara memberikan skleroterapi. Injeksi ini tentunya dengan berbagai larutan dan juga konsentrasi yang berbeda, kita memberikan larutan ini ke dalam pembuluh darah supaya pembuluh darah ini menutup dan tidak menjadi masalah di kemudian hari, tidak menjadi melebar dan juga tidak menyimpan bekuan darah di dalamnya. Tentunya kita juga bisa melakukan dengan panduan USG supaya kita bisa melihat kemana dia masuk dan dengan USG ini kita bisa melihat arah ataupun di mana lokasi yang tepat untuk memberikan injeksi sklerosan. Karena itu dengan mengatasinya lebih awal, kita mencegah terjadi peradangan atau inflamasi yang kronis. Kadang-kadang pada kasus varises yang kompleks juga diperlukan kombinasi dari berbagai terapi. Ada seorang laki-laki yang punya masalah varises yang cukup berat. Kelainan pembuluh darah ini mengakibatkan terjadinya dilatasi atau pelebaran sistem vena dan ada bekuan darah di dalamnya. Kita memberikan terapi kombinasi dengan juga adanya obat pengencer darah yang diperlukan, dan tentunya setelah itu kita bisa melakukan kombinasi dengan laser dan juga dengan menggunakan lem. Terapi dengan lem varises juga dibutuhkan untuk kita bisa menutup pembuluh darah yang mengalami gangguan. Namun indikasi untuk melakukannya yang mana pasien yang tepat juga perlu kita lihat. Karena tidak semua kondisi pembuluh darah, apalagi yang melebar dan punya banyak kantong-kantong, itu cocok dengan menggunakan terapi ini. Karena bisa mengakibatkan efek samping dan komplikasi yang lebih berat, yaitu bisa terjadi peradangan yang berat dan juga bisa terjadi adanya trombosis atau malah bekuan darah. Karena itu, kita harus melihat dengan seksama dari penilaian USG yang mana terapi yang dibutuhkan. Apakah lem ini bisa dilakukan, apakah dengan kondisi pembuluh darah yang seperti ini bisa dilakukan kombinasi, atau yang kita sebut dengan glue varises. Kita juga bisa menyebutnya dengan cyanoacrylate. Contoh pada kasus ini, kita bisa menggunakan terapi laser dan juga glue atau lem cyanoacrylate ini dengan hasil yang lebih optimal. Kasus tadi saya presentasikan di New York dalam acara International College of Angiology. Itu salah satu acara scientific meeting terbesar yang mengundang berbagai pakar dari ahli pembuluh darah. Karena kasus ini merupakan kombinasi terapi dengan laser dan juga lem adhesive vena block, maka mereka juga tentu saja merasa excited ya untuk melihat bagaimana hasilnya. Dan saya merasa senang karena mereka bisa mengapresiasi bagaimana usaha dokter Indonesia untuk bisa menterapi varises dengan teknologi yang modern. Tadi kita bicara mengenai terapi modern varises dan tentu saja kita penting untuk mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Aliran pembuluh darah yang lancar ini membuat aliran darah dari jantung ke kaki dan kaki ke jantung yang kembali itu menjadi lebih baik, lancar, dan sirkulasinya tidak terhambat. Karena itu perlu berat badan yang ideal dan juga perlu olahraga. Selain itu, faktor risiko jantung dan pembuluh darah tetap dikendalikan, yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan juga penyakit gula. Ini pastinya harus dikendalikan. Penanganan varises ini tentu saja bukan hanya terapi varisesnya saja, tapi bagaimana follow-up-nya, lalu bagaimana pencegahannya, penanganan penyakit yang sering menyertai seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena itu kita bisa evaluasi, kita bisa memberikan obat-obatan optimal, kita bisa mengatur program makan, dan ini perlu tim. Ketika saya ke Amsterdam sekitar tahun 2023, saya belajar bahwa di sana banyak klinik varises yang tentunya punya tim yang baik. Di sinilah yang saya coba lakukan agar penanganan varises di Indonesia juga mempunyai level internasional. Kita menangani varises bukan hanya varisesnya saja saat itu, tapi juga sampai pencegahan, kontrol, follow up, dan juga kita membantu mereka supaya punya jantung dan pembuluh darah yang sehat. Ingat bahwa varises ini kadang menjadi suatu tanda bahwa terjadinya penyakit yang lebih serius. Karena itu kita deteksi dari awal sebelum terjadi komplikasi yang berat. Dengan tim dokter spesialis, dengan perawat yang terlatih, dan juga tim yang suportif untuk mendukung, maka kita bisa mengatasi varises dengan lebih optimal. Anda punya pertanyaan apa lagi mengenai varises? Anda boleh tulis di komen. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya.